Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih thaharah atau fikih ibadah, dan kita masih pada bab thaharah ya. Dan minggu lalu kajian perdana kita membahas tentang air. Jadi tidaklah bisa mengangkat hadas ataupun mensucikan najis kecuali menggunakan air mutlak. Itu intinya minggu lalu ya. Tidaklah bisa mengangkat hadas ataupun mensucikan najis kecuali menggunakan air mutlak. Air mutlak adalah air sesuai dengan ciptaannya. Ini 3 mazhab seperti itu. Adapun kalau mazhab Hanafi mengatakan jika najis itu hilang walaupun tanpa menggunakan air, maka dia suci. Jadi misalnya baju kita pernah kena pipis yang mana itu najis ya, lalu kita jemur gitu aja sampai hilang, zatnya hilang, baunya hilang, maka dia suci. Sedangkan kalau dalam 3 mazhab yang lain termasuk Syafi'i mengatakan dia belum suci. Bahkan itu disebut dengan najis hukmiyah, najis yang zatnya tidak ada tapi secara hukum masih najis. Nah, insya Allah kita akan membahas pada kesempatan ini tentang jenis-jenis najis ya, dan cara membersihkannya. Najis yang pertama najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Najis berat ini apabila kita kena, maka cara membersihkannya atau mensucikannya adalah 7 kali cuci, salah satunya dengan tanah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu 7 maratin ulahunna biturab." Cara mensucikan wadah salah satu dari kalian, jika ada anjing yang meminumnya, maka dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Najis mughalladhah itu untuk anjing dan babi. Jadi hanya 2 hewan yang najis mughalladhah, atau hanya 2 lah. Hanya 2 yang najis mughalladhah, yaitu anjing dan babi, dan seluruh keturunannya walaupun beda spesies. Misalnya anjing sama serigala. Di Amerika ada itu wolf dan dog, jadi wolf dog ya. Anjing dan coyote, jadi coy dog. Nah, itu semua sama. Sedangkan kalau wolfnya aja, misalnya serigala toh, itu tidak mughalladhah. Ya, ulama mengatakan tidak mughalladhah. Tapi kalau kata ulama, seandainya kita memegang liur anjing, ya kita memegang mulutnya anjing, maka apa? Kena najis mughalladhah. Tapi kalau kita megang mulutnya serigala, tangan kita hilang, digigit gitu ya. Jadi beda itunya, konsekuensinya. Tapi kalau babi gimana? Babi nggak ada dalam hadisnya tuh, tuhur ina'i ahadikum, nggak ada masuk babi. Kalau babi adalah kesepakatan ulama, karena babi ini diharamkan di mana? Di Al-Quran diharamkan, ya. Kurimat dalilnya yang di Al-Quran itu walahmal khinzir, gitu ya. Yang diharamkan adalah daging babi. Karena babi diharamkan di Al-Quran, maka apa? Kata ulama, dia statusnya juga najis mughalladhah, walaupun tidak disebut di hadis. Jadi itu alasannya. Apakah anjing itu hanya liurnya saja? Apakah babi juga liurnya? Jawabannya adalah seluruh tubuhnya itu najis mughalladhah. Cuma ingat kaidah ini, jika kering sama kering, najis tidak berpindah. Jadi kita pegang-pegang badan anjing, tangan kita kering, badannya kering, maka najis tidak berpindah. Tapi kalau tangan kita keringatan, maka najisnya berpindah. Sekarang ada di tangan kita. Begitu pula babi, bukan liurnya saja, tapi badannya seluruhnya. Kalau kering sama kering, maka tidak berpindah. Pertanyaannya sekarang, Bapak pergi ke restoran yang mana wajannya dipakai untuk masak anjing atau babi, B1 dan B2. Ya, pertanyaannya, wajannya sekarang kena najis atau tidak? Pasti kena najis, karena dagingnya najis mughalladhah, wajan terus basah pasti, karena minyak goreng kan, karena ada airnya, karena lemaknya sendiri
pasti basah, sehingga sekarang wajannya kena najis mughalladhah wajannya. Kemudian bapak datang ke restoran itu mau makan capcay misalnya, cuma capcay doang, tapi dimasak di wajan yang sama. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sekarang wajan itu pasti dicuci sama orang. Kalau bukan muslim pasti dia mencucinya cuci biasa. Karena dia cuci biasa, maka najisnya masih ada. Disebut najis apa tadi? Najis hukmi. Secara hukum dia masih ada najis. Kalau dia najis hukmi, karena najisnya belum terangkat, najis hukmi di wajan itu, maka apabila ada sesuatu yang basah mengenai wajan tersebut, maka pindahlah najisnya ke barang yang lain. Jadi seandainya dia masak sayur-sayur di situ, maka sekarang sayurnya semuanya jadi apa? Jadi najis mughalladhah. Gara-gara sayurnya kena najis hukmi, kemudian basah sehingga najisnya berpindah. Jadi artinya apa? Bisa aja dia menajiskan banyak hal gara-gara najis hukminya belum dicuci dengan benar, yaitu 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Itu dia sebabnya kalau kita makan di tempat yang jelas-jelas ada tulisan pork, misalnya B2, B1, maka kemungkinan besar dia pasti tidak akan mencuci dengan cara syariat. Sehingga kalau kita makan yang lain, berarti kita lagi makan najis. Itu dia alasannya. Jika pernah ada yang bertanya-tanya kenapa ya kita nggak diperbolehkan, itu dia alasannya, ya. Itu yang pertama ya. Jadi najis mughalladhah. Selain najis mughalladhah, maka najis mukhaffafah. Ada satu lagi, najis mutawassithah, najis pertengahan, ya. Apa saja najis pertengahan? Yang pertama adalah khamar, yaitu wine, minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun. Rijsun artinya apa? Kotor yang najis, ya, kotor yang najis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Seluruh yang memabukkan disebut khamar dan seluruh khamar itu haram. Jadi wine, bir, ya, minuman keras itu semuanya disebut apa? Semuanya disebut khamar, dan khamar itu hukumnya haram dan khamar juga hukumnya najis. Walaupun secara harfiah ada perbedaan antara khamar dengan selain khamar yang memabukkan. Kalau terbuat dari anggur namanya khamar, tapi kalau terbuat dari selain anggur namanya nabit. Kalau nabit bisa memabukkan, bisa juga tidak memabukkan, ya. Nah, intinya Rasulullah menjelaskan semua yang memabukkan disebut khamar secara umum. Terus yang ketiga, maksudnya pertama tadi anjing babi, yang kedua adalah khamar, yang ketiga apa? Maitah atau bangkai. Ya, bangkai. Apa itu bangkai? Seluruh hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i. Kambing boleh kita makan? Boleh. Sapi boleh kita makan? Boleh. Tapi dia matinya tanpa disembelih, maka sekarang statusnya bangkai. Karena dia bangkai, maka najis. Ya. Kalau sudah jadi bangkai, seluruh produknya najis. Tanduknya najis, tulangnya najis, kulitnya juga najis. Kulitnya juga najis. Tapi kulitnya bisa disucikan. Kulitnya bisa disucikan. Kalau najis tadi, seperti najis mughalladhah tadi, kalau kena, sucikannya di mana? 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Tapi kalau kulit bangkai, cara mensucikannya adalah setelah dikuliti, kulitnya disamak. Ya, kulitnya disamak, yaitu hilangkan tisu-tisunya dan juga hilangkan darah-darahnya, sehingga walaupun dia dibiarkan gak akan busuk. Bagaimana caranya? Kalau orang dulu, orang Arab pakai daun bidara atau cider. Kalau orang sana bilang cider. Tapi sekarang ya tentu aja ada garamnya, ada zat-zat kimia lainnya. Intinya disebut samak atau tidak. Jadi kambing gak boleh dimakan kalau dia mati tanpa disembelih, tapi kulitnya masih boleh digunakan kalau disamak. Adapun kalau kulitnya belum disamak, maka tidak boleh digunakan, dia masih najis itu. Kalau kita jual itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita menjual sesuatu yang najis. Sedangkan kalau dibunuh atau disembelih secara syar'i, disembelih secara syar'i, maka kambing ini, sapi ini
seluruhnya halal, nggak ada satupun yang najis. Seluruhnya halal. Tulangnya boleh dipakai, tanduknya boleh dipakai, kulitnya boleh langsung dipakai walaupun masih berdarah-darah. Jadi ada orang misalnya Idul Kurban, ada yang datang minta kulit atau beli kulit, ya boleh. Kenapa? Karena kulitnya bukan dari bangkai, tapi dari hewan yang mati secara syar'i, disembelih secara syar'i. Jadi di situ ada perbedaan. Adapun hewan yang tidak bisa dimakan, haram untuk dimakan, seperti singa, beruang, ya, haram dia dimakan gara-gara bertaring dan berkuku tajam. Maka walaupun disembelih secara syar'i, dia hukumnya tetap bangkai. Jadi binatang buas yang nggak bisa kita makan, walaupun disembelih secara syar'i, hukumnya tetap bangkai. Ini perlu diperhatikan untuk bapak-bapak yang mungkin nanti jalan-jalan ke Afrika Selatan, ya, kemudian beli kalung taring singa. Oh, kan gagah tuh kalung taring singa, pulang ke Indonesia pamer ke teman kantor nih, dari singa beneran nih, taring singa beneran ini, aku beli di Afrika Selatan, ya. Atau pulang dari Rusia tiba-tiba bawa jaket kulit beruang asli. Itu gimana hukumnya? Karena hewan buas ini walaupun disembelih secara syar'i hukumnya tetap bangkai, maka seluruh produknya bangkai. Seluruh produknya bangkai. Walaupun kulitnya disamak juga tetap bangkai. Dan bangkai itu apa? Najis, ya. Jadi dia dibunuh mati, kemudian taringnya diambil, taringnya najis karena bangkai. Kemudian kulitnya diambil, disamak, kulitnya juga najis. Mau dibuat jaket, berarti jaketnya najis. Dan tidak boleh jual beli najis. Kita tahu ini jaket kulit beruang, najis hukumnya, tidak boleh kita beli. Seperti itu. Kalau taringnya diambil ketika masih hidup gimana? Singanya masih hidup, kemudian dicabut giginya. Maka ada satu kaidah, semua yang terlepas dari hewan yang masih hidup, terlepas atau dilepas atau dipotong, ya sama aja. Semua yang terlepas dari hewan yang masih hidup, terlepas, dilepas atau dipotong, dicabut, sama semua. Dia masih hidup, tapi yang terlepas ini hukumnya bangkai. Dia hewan yang masih hidup, tapi yang terlepas hukumnya bangkai. Jadi gigi singa yang masih hidup, kita ambil giginya, maka giginya bangkai. Ya, seperti itu. Tapi ini hanya untuk hewan, Pak, ya. Kalau manusia tidak. Manusia itu matinya pun tidak bangkai. Manusia matinya tidak bangkai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam. Jadi hidupnya tidak najis, matinya pun tidak najis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallahi innal muslima la yanjus. Segala puji bagi Allah, sesungguhnya muslim itu tidak najis. Ya, orang kafir berarti najis dong. Orang kafir najis i'tiqadnya, keyakinan, tapi badannya tidak najis. Jadi jangan sampai kita salaman sama orang kafir kemudian cuci tangan, ya. Haram kalau kita melakukan itu, karena salah kira bahwa badannya sebenarnya najis, padahal enggak. Jadi manusia bangkai, dia kalau mati, emang mati kita disembelih enggak? Kita kalau mati, status kita bukan najis. Berarti yang terlepas dari kita pun tidak najis. Jadi gigi tanggal bukan najis, rambut rontok bukan najis, kuku lepas bukan najis. Coba seandainya dia najis, gawat, susah ya. Baru rontok langsung, aduh gawat ini, najis semua di punggung kita, di bahu. Ada juga pengecualiannya selain manusia, bangkai yang tidak najis, seperti ikan dan belalang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhillat lakum maitatani wa daman." Sesungguhnya telah dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Fa amal maitatani fal hutu wal jarad. Adapun untuk 2 bangkai ini adalah bangkai ikan hut. Hut itu artinya ikan paus. Hut kalau kita cari arti secara harfiah ikan paus. Fal hutu wal jarad dan belalang. Ya, amadamani fal kabid wat tihal. Sedangkan 2 darah itu adalah hati dan empedu. Nah, hut
tadi artinya apa? Ikan paus. Sedangkan itu kalau harfiah ya. Jadi bisa saja orang yang letterless, kalau dia nggak belajar fikih, dia cuma lihat hadis ini, maka dia bilang seluruh ikan itu nggak boleh kita makan kecuali ikan paus, katanya. Bisa saja, ya, karena hadisnya ikan paus. Tapi ulama mengatakan seluruh bangkai ikan, seluruh bangkai makhluk laut. Nah itu dia, bukan hanya ikan, makhluk laut. Kalau madhab Hanafi dia lebih keras. Madhab Hanafi bilang hanya bangkai ikan saja. Sedangkan makhluk lainnya, makhluk laut lainnya itu tetap bangkai yang najis, jadi nggak boleh dimakan. Jadi kalau jalan-jalan ke negeri-negeri Hanafi seperti India, Pakistan, Bangladesh, seperti Turki, justru agak susah cari seafood. Seafood hanya untuk turis saja, ya. Sedangkan mereka nggak bisa makan. Kalau kita nggak, seluruh hewan laut bangkainya apa? Halal. Baik yang bertaring, baik yang nggak bertaring, semua halal. Selama tidak racun ya. Nanti semuanya halal, yang racun pun kita makan. Enggak, kalau racun udah lain lagi. Mau makan ubur-ubur yang beracun misalnya, ya haram. Bukan karena bangkai hewan laut, tapi karena apa? Berbahaya bagi kesehatan, itu maksudnya. Berikutnya selain mayit, selain bangkai yang najis, sebelum lupa ini masalah bangkai. Nyamuk kita bunuh, bangkai enggak tuh? Bangkai, lalat kita bunuh, bangkai pas lagi sholat kita bunuh itu, maka harus segera itu dibuang. Kalau enggak, berarti kita lagi sholat membawa bangkai, sholatnya batal, enggak sah, karena kita sedang membawa najis. Oke, kalau nyamuk kita pukul enggak ada bekasnya, kita tinggal bisa sentil aja misalnya ya. Tapi pas kita pukul ada cairannya, terserah mau cairan darah, cairan apalah. Intinya pas kita pukul masih ada bekasnya walaupun kita sudah sentil. Udah apa boleh buat pak? Berarti batal lah sholatnya saat itu. Karena walaupun zatnya kita buang, tapi bangkai cairannya masih ada. Kan tadi seluruhnya bangkai kan, seluruh produknya. Begitu juga cairan-cairan tubuhnya bangkai semua. Jadi hati-hati kalau lagi sholat, kalau ada nyamuk ya udah biarin aja lah. Ya, dari kejadian sama saya juga. Ya, kayaknya 2 minggu yang lalu itu sholat di Kilo banyak nyamuk, tapi saya masih nunggu sholat maghrib. Sambil nunggu sholat maghrib, saya bunuhlah satu nyamuk. Pas bunuh satu nyamuk ini ada hitam-hitamnya, walaupun sudah saya buang bangkainya, tapi hitam-hitamnya masih ada di tangan. Saya bilang aduh terpaksa deh keluar lagi untuk cuci. Nah ini cara mensucikan najis gimana? Apakah harus wudhu lagi? Enggak, cukup cuci saja pak ya, cukup cuci, tidak harus wudhu lagi. Jadi kalau kita terkena najis di bagian sini, berarti bagian sini aja yang kita cuci, nggak usah wudhu lagi dari awal. Kemudian selain bangkai, yang merupakan najis adalah darah yang mengalir dan juga nanah, darah dan nanah. Ini darah ini ada pengecualiannya pak. Kalau darah kita sendiri, ya, dan jumlahnya sedikit. Darah kita sendiri dan jumlahnya sedikit. Ulama mengatakan jumlah sedikit itu seperti ini dia, seperti koin dirham. Kalau lebih kecil dari koin dirham berarti diampuni, tapi kalau lebih besar berarti sekarang jadi najis. Jadi darah itu najis kecuali darah kita sendiri dan jumlahnya sedikit. Artinya lagi sholat jerawat pecah, lagi sholat korengnya lepas, ada darahnya dong. Apakah habis itu kita batalin sholat? Jawabannya tidak, karena darah sendiri dan jumlahnya sedikit. Kecuali kalau lagi sholat main-main sama kawannya, ngelihat kawannya pipinya pecah, jerawatnya dia pegang. Lagi sholat dia pegang jerawat kawannya, maka sekarang batal. Karena apa? Karena dia lagi pegang darah orang lain, jadi najis ya. Nanah juga sama. Nanah, kalau nanah kita sendiri tidak mengapa, diampuni. Nanah sendiri dan sedikit, tapi nanahnya orang lain gimana? Najis sudah pasti. Ini pak, masalah darah ini, ingat aja lah, seluruh darah, mau darah manusia, mau darah hewan, hewan bisa dimakan, hewan nggak bisa dimakan, semuanya najis. Nggak usah pusing masalahnya. Kalau di mazhab lain ya, darah hewan yang bisa dimakan tidak najis.
Tapi kalau tidak bisa dimakan maka najis, ya. Kalau Syafi'i enggak. Dan ini kejadian sama saya karena saya dulu belajar di tempat yang campur mazhabnya, ya. Jadi yang mau belajar Syafi'i, yang mau belajar yang lain. Jadi para pengajar di situ pun beda-beda mazhabnya. Dan ketika Idul Kurban itu kita di markas di situ dapat 600 kambing, 400 kambing setiap tahun lah. Jadi orang-orang para pelajar ini diminta untuk bantu nyembelih. Jadi hari ini orang Indonesia semua, besoknya orang Yaman semua, besoknya orang Ethiopia semua. Pas kami nyembelih, saya dan orang-orang Indonesia nyembelih, tentulah darahnya kemana-mana kan. Ada yang mancar, ada yang di lantai, jadi kan alat di kaki, ada juga bekasnya di tangan. Kemudian datang waktu zuhur, saya berwudu, ya, dan masih ada sisa-sisa darah. Kemudian pas sudah mau sholat, pas lagi masuk masjid, saya tanya sama salah satu pengajar yang ada di sana, ya Syekh, ini aku ada kena darah nih, apa boleh nggak aku sholat? Boleh masuk, kata dia begitu kan. Kan kita masih baru belajar, jadi kita nggak tahu kita nggak punya basic, nggak punya dasar kan. Akhirnya sholat. Setelah selesai sholat, sebelah saya itu guru pengajar mazhab Syafi'i. Yang mana saya belajar sama beliau, saya belajar betul-betul sama beliau. Pas ada salat, dia bilang, kamu nggak sah itu sholatnya. Lah kenapa? Itu ada darahnya. Tapi kan darah hewan yang bisa dimakan nggak apa-apa. Saya bilang begitu kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i mau jadi makan nggak dimakan sama juga. Ulang lagi sholatnya. Akhirnya saya ulang sholatnya. Jadi memang karena banyaknya mazhab, kalau tidak disebut menurut mazhab ini seperti ini, menurut mazhab itu seperti itu, maka orang yang mendengar pasti bingung. Pasti bapak-bapak pernah dengar itu, darah kalau hewan yang bisa dimakan nggak apa-apa, nggak najis. Pasti pernah dengar. Tapi belum tentu yang ngomong itu menyampaikan mazhab siapa. Belum tentu yang ngomong itu menyampaikan menurut siapa. Sehingga orang yang dengar, oh ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal mazhab yang lain juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi yang difahami seperti itu. Jadi harusnya apa? Harusnya seperti yang saya sampaikan tadi, dari mazhab Syafi'i. Kalau yang nggak batal bilang dari mazhab Hambali misalnya, seperti itu. Ya. Jadi nggak usah pusing. Seluruh darah najis, gitu. Terus gimana dong kalau ini transfusi darah? Maka kaidahnya al-darurah tubih mahdurah. Semua yang darurat menghalalkan yang haram. Jadi itu tidak masalah darurat, ya silahkan, nggak masalah. Ya. Tapi kalau sengaja dia minum darah orang misalnya, astagfirullah. Ada saya pernah lihat video di Amerika, orang-orang yang berpura-pura jadi vampir, penghisap darah. Dia merasa dirinya adalah vampir, betul-betul merasa, ya, namanya orang-orang sakit mental, merasa dirinya vampir. Jadi mereka punya kelompok sendiri. Kemudian nanti mereka ada sesi minum darah. Jadi disayat sedikit kulit orang harus dihisap. Kalau kayak gitu gimana? Tidak boleh, haram karena meminum najis. Ya. Kemudian yang berikutnya, najis yang berikutnya adalah kencing. Kencing manusia maupun hewan sama semua. Hewan yang bisa dimakan maupun hewan yang tidak bisa dimakan. Ingat aja pokoknya urin najis. Ya. Urin najis. Tapi ada hadisnya sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu disuruh minum pipisnya apa? Unta. Itu gimana dong? Jawabannya apa? Pipisnya juga tetap najis. Tapi ad-darurah tubih mahdurah. Yang darurat membolehkan yang haram. Jadi kalau bapak-bapak cuma ingin coba-coba saja minum pipis unta, maka hukumnya tidak boleh. Saya juga pernah coba-coba saja minum pipis unta. Ya, waktu itu saya cobalah, mungkin 2 kali kan, sebelum tahu hukumnya. Karena saya tahunya Abu Bakar pernah minum, berarti kita boleh dong. Akhirnya pas ada unta pipis coba betulan, dan tidak ada rasanya sama sekali. Menarik juga sih. Jadi sekarang saya sudah sampaikan rasanya seperti itu. Mungkin bapak-bapak penasaran, tapi di satu sisi, wah ini kan najis gak boleh diminum. Nah ayo gimana tuh? Jadi antara dua ya, mau coba tapi najis.
Kalau nggak coba penasaran. Nah, dulu saya pernah coba sebelum tahu ilmunya, ini nggak masalah waktu itu. Nah, pengecualian lain adalah pipisnya bayi laki-laki. Tadi semua yang tadi kita sebut pertama itu najis mughalladah, kemudian kita masuk ke najis pertengahan. Najis pertengahan ini cara mensucikannya dicuci dengan air. Sedangkan pipisnya bayi laki-laki itu cukup dipercikkan saja. Cukup dipercikkan air saja. Dan ini bukan seluruh bayi laki-laki, tapi bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun dan belum konsumsi apapun kecuali air susu ibunya. Jadi dia belum punya empasi, belum mengkonsumsi makanan penunjang ASI, belum. Ya. Berarti kalau bayi laki-laki umurnya 6 bulan tapi sudah makan biskuit, berarti pipisnya udah mutawassithah, bukan mukhaffafah lagi. Ya, bayi laki-laki cuma minum ASI tapi umurnya udah 2 tahun 1 bulan, berarti dia pipisnya sudah najis mutawassithah. Bayi perempuan yang baru lahir, pipisnya najis mutawassithah. Jadi pengecualian najis mukhaffafah itu hanya untuk bayi laki-laki, dan itu ada dalilnya di mana Rasulullah SAW kena pipisnya bayi laki-laki, kemudian hanya dipercikkan air saja. Itu ya. Pipis manusia, pipis hewan semua sama. Mau hewan bisa dimakan, mau hewan tidak bisa dimakan. Kemudian feses, ya, kotorannya sekarang. Kotoran juga sama, Pak. Mau dia manusia, mau dia hewan, hewan yang bisa dimakan maupun tidak bisa dimakan, semuanya adalah najis. Karena ada mazhab lain mengatakan kalau hewan yang bisa dimakan, kotorannya tidak najis. Seperti kambing, unta, kotoran tidak najis. Tapi kalau Syafi'i semuanya najis. Bahkan dalam hadis jelas kok, ketika itu Rasulullah SAW sedang di kebun, kemudian buang air dan meminta sahabat yang menemaninya untuk membawakan batu agar bisa bersuci. Dibawakanlah kotoran unta. Kotoran unta kalau sudah keras, kalau sudah kering, itu keras kayak batu dia. Jadi bawalah kotoran unta. Maka Rasulullah melarang demikian, ya, karena tidak boleh bersuci dengan sesuatu yang najis. Berarti kotoran unta najis kan, seperti itu. Padahal unta bisa dimakan. Jadi gampang ya, kena kotoran ayam najis, kena kotoran kambing najis, tinggal cuci saja. Kemudian ada kisahnya ya, pasti bapak-bapak pernah dengar kisah orang Arab yang datang ke masjid di zaman Rasulullah, orang pedalaman Arab yang datang ke masjid. Kemudian pipis dia di dalam masjid. Dulu masjid bukan kayak kita sekarang yang karpet, kelihatan jelas antara luar dan dalam. Tapi dulu enggak, dulu itu masjid itu tanahnya ya tanah juga. Di luarnya padang pasir, dalamnya juga padang pasir. Ya. Kemudian belum ada dinding dulu, cuma ada tiang-tiang sama pelepah kurma di atasnya. Jadi orang datang dia pipis aja di tiang itu di dalam masjid. Kemudian orang sudah memarah semua, para sahabat. Lalu Rasulullah melarang orang-orang dari marah. Setelah selesai orang dipipis, kemudian baru disiram air pipisnya. Dari hadis ini juga selain mengetahui pipis itu najis, juga mengajarkan kepada kita kalau ada orang yang nggak tahu hukumnya, maka tidak usah terlalu bereaksi keras. Ya, bisa aja kita melihat orang yang mengerjakan sesuatu yang kita ingkari. Gimana sih ini? Masa ini aja dia lakukan? Salah ini orang ini, bisa gitu ya. Maka reaksi pertama adalah kita kasih uzur. Mungkin dia tidak tahu, ya, mungkin dia tidak tahu. Jadi jangan sampai langsung vonis, wah ini dia sengaja dan seterusnya, atau marah-marah dan seperti itu ya. Saya jadi ingat kisah kawan, dia mau masuk masjid, dia mau sholat ini bukan mau apa, dia mau sholat. Ternyata ada petugas di masjid itu yang bawa gunting. Petugas di masjid itu bawa gunting. Dia melihat si kawan yang mau sholat ini celananya isbal di bawah mata kaki, ya kan? Terus kata orang ini petugasnya, biar saya gunting. Saya bilang, enggak, saya lipat aja. Enggak apa-apa, saya gunting aja.
Ya akhirnya apa dia, padahal dia mau sholat nih, gak jadi sholat, pergi dia ke masjid yang lain. Mau digunting. Itu nggak boleh kayak gitu, walaupun kita merasa bahwa di bawah mata kaki itu nggak boleh. Kalau dalam madhab Syafi'i makruh, ingat aja itu, Syafi'i makruh. Jadi yang nggak boleh itu kalau sombong. Tapi kalau nggak sombong biasa, karena dulu orang ketika baju itu di bawah mata kaki itu menunjukkan kebesaran. Sekarang enggak, ya. Jadi ketika itu udah mau dipotong sama kawan ini, sama siapa? Si petugas ini, nggak boleh. Seandainya pun dipotong dia harus ganti itu celana orang. Enak aja main potong-potong gitu ya, nggak boleh. Walaupun dia merasa bahwa yang saya lakukan ini benar. Jadi dari hadis yang Rasulullah melarang orang untuk memarahi orang yang pipis dalam masjid, itu banyak yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Itu ya, masalah pipis, masalah kotoran juga sama. Di sini tadi sudah saya sebut, tapi kalau apa karena saya ngikutin ini buku. Seluruh juz'un adalah bagian yang terlepas dari hewan ketika hidup, maka hukumnya apa tadi? Najis, ya, hukumnya adalah bangkai najis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maquti'a min bahimatin fahuwa mayyitah." Apapun yang terpotong dari hewan ternak, maka dia adalah bangkai. Apapun yang terpotong dari hewan ternak, maka dia adalah bangkai. Pertanyaannya, hewan ternak bisa dimakan nggak Pak? Bisa. Yang terpotong adalah bangkai. Sekarang apapun yang terpotong dari hewan buas, nggak disebut di hadis hewan buas, nggak disebut. Yang disebut cuma hewan ternak. Tapi menurut Bapak, apapun yang terpotong dari hewan buas, bangkai juga nggak? Kalau hewan yang bisa dimakan aja dibilang yang terpotong bangkai, apalagi hewan buas yang nggak bisa kita makan, kan gitu, ya. Jadi makanya apa tadi? Kalung taring singa, jaket kulit beruang, itu udah boleh. Ya. Sekarang dompet kulit ular, dompet kulit buaya, gimana Pak? Kalau ularnya ular darat, kan ada ular laut ya. Kalau ularnya ular darat udah pasti nggak boleh. Ya, tapi kalau ular laut berarti hewan apa? Hewan air kan, hewan laut kan, berarti boleh. Tapi saya masih belum tahu nih Pak, mungkin bapak-bapak lebih paham daripada saya. Ular laut itu kalau dibiarkan di darat mati nggak dia di darat lama-lama? Mati lama-lama. Kalau mati lama-lama berarti hewan laut. Ya, tapi kalau dia hidup aja terus berarti amfibi. Lain lagi kalau masalah amfibi. Ya. Begitu juga buaya. Buaya ada aligator, buaya darat, dan ada krokodil. Buaya mahakam itu apa? Krokodil. Nah itu kalau buaya mahakam, buaya sungai Nil dibiarkan saja di darat, mati gak dia? Kalau dia mati berarti hewan laut, hewan air, boleh dipakai produk-produknya kalau dia mati. Tapi kalau ternyata dia dibiarkan di darat itu hidup aja, gak perlu air dia hidup, cuma untuk minum doang, berarti dia di dua alam. Ya. Nah, saya nggak tahu, belum ada penelitiannya nih. Harusnya di Balikpapan ada penelitiannya, karena banyak buaya di sini. Iya betul. Ya. Buaya darat. Buaya daratnya lebih banyak. Cepet tuh. Apalagi dekat ibu kota sekarang ya, makin bertumbuh jamur, menjamur. Nah, yang terakhir adalah susunya hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Ya, susu kambing bisa dimakan, ya tentu aja susu kambing tidak najis. Tapi susu singa najis, ya. Susu keledai nggak bisa dimakan, najis. Susu beruang, ini saya sampai bingung dulu. Merek beruang. Saya waktu itu taruhan sama istri kan. Kemudian saya tanya, kamu suka minum susu? Ya biasalah ngomong-ngomong biasa gitu kan. Kamu suka minum susu? Iya, suka minum susu beruang. Saya bilang, hebatnya ini kok bisa minum susu beruang kan? Pulang ke rumah saya bilang sama bapak saya sampai diskusi. Ada orang bisa minum susu beruang? Kata bapak saya, itu kan nggak bisa kayak manusia minum susu beruang. Jadi akhirnya mikir-mikir, kok bisa ya? Dari mana sih beli susu beruangnya? Rupanya setelah nanya lagi, rupanya bukan susu beruang asli, susu cap beruang itu, yang iklannya naga itu. Ya. Iya. Jadi ternyata saya nggak nyampe ke situ karena kita dulu jarang nonton, nggak pernah lihat TV kan. Ternyata kan di situ ada iklan-iklan seperti itu. Jadi di situ Pak ya,
Najis mutawasitoh cara bersihkannya gimana tadi? Percik. Dikasih dicuci dengan air. Pertama syaratnya zatnya harus hilang. Zatnya harus hilang. Jadi kalau kena kotoran ayam di baju, maka ketika kasih cuci dengan air, zatnya harus hilang. Kalau zatnya masih ada, berarti belum dicuci namanya. Ketika zatnya sudah hilang, maka itulah baru disebut dicuci. Jadi bisa dua caranya, dikerik dulu, baru dikasih air, atau dikasih air sampai hilang. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya Pak, kalau cuci pakai mesin cuci, Bapak nyuci baju yang ada bekas kotoran ayam atau kotoran cicak, pakai mesin cuci, ya, mana duluan? Baju dulu baru air atau air dulu baru baju? Karena ada perbedaan hukum di sana. Dari yang pernah kita pelajari minggu lalu dan sekarang. Air bisa najis kan? Kemarin minggu lalu kita cerita, ya, air bisa najis kan? Iya. Kalau air dulu baru baju, yang terjadi apa? Kita masukkan baju kita ke air tersebut, baju kita yang kena najis nih ya. Kalau baju yang nggak kena najis nggak masalah, terserah gimana mau cucinya nggak masalah. Tapi ini khusus baju yang kena najis, apalagi cuma najis kecil yang kita anggap remeh. Kita masukkan air dulu baru kita masukkan baju, makanya terjadi airnya sekarang semua jadi najis, air mutan najis dia. Karena air mutan najis, kalau air sedikit kena najis sedikit langsung najis semua. Air sedikit kalau di bawah berapa liter? Masih ingat? 200 liter, 20 lah. Ya. Tapi kalau baju duluan baru air, yang terjadi apa? Baju kena air, maka najis di dalamnya langsung hilang karena apa? Karena air. Dan kalau airnya najis, air yang kena ini menjadi najis, maka cara mensucikan air dengan apa? Dengan ditambah air. Jadi air yang najis pertama langsung hilang gara-gara air yang mengalir. Jadi itu caranya. Tapi terserah mau pakai air sabun kemudian dibilas boleh. Ya, sabun dulu baru bilas boleh. Yang penting ada bilasnya dengan air baru, berarti najisnya hilang. Ya. Nah, najis ada dua kategori tadi. Najis yang zatnya masih ada disebut najis ainiyah, dan najis hukmiyah. Yang tadi saya sebutkan, semua najis yang sudah hilang zatnya tapi hukumnya masih ada. Berarti Pak, anak Bapak pipis di lantai. Anak Bapak pipis di lantai. Pipis tadi najis? Najis. Kemudian Bapak malas mau ngambil air lagi, langsung ambil wipol, tuang, lap. Ambil wipol, tuang dan lap. Najisnya nggak kelihatan lagi, hilang sudah. Maksudnya zatnya hilang, baunya harum. Tapi masih ada najis nggak di situ? Masih disebut najis hukmiyah. Kalau Bapak sholat berdiri di tempat itu, sholatnya nggak sah. Karena salah satu syarat sholat harus suci dari najis di badan, di pakaian, dan di tempat sholat. Ya. Nah, karena cuma dibersihkan tanpa disucikan, berarti ada najis hukmi di situ. Dan ingat kaidahnya, kalau basah, salah satu basah, maka najisnya apa? Berpindah. Sekarang Bapak baru dari kamar mandi, kakinya lembab, basah, melewati tempat yang kena najis hukmi tadi. Bapak injak itu, sekarang najisnya pindah ke kaki. Najis hukminya masih ada karena belum dicuci. Najisnya juga ada di kaki karena pindah dia. Kemudian Bapak melangkah, maka sekarang najisnya ada di sebelah situ. Ada di sebelah situ, ada di sebelah situ. Ya, jadi najis semua. Seperti itu. Hanya untuk orang yang tahu. Tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. Misalnya Pak Agus bertandang ke rumah, terus sholat di tempat yang kita tahu itu ada najis hukmi. Ya, sholat di tempat yang kita tahu ada najis hukmi. Apakah sholat Pak Agus nggak sah? Jawabannya tetap sah. Kenapa? Karena beliau tidak tahu. Pura-pura nggak tahu. Kalau pura-pura nggak tahu, nggak sah. Ya. Intinya dalam Islam itu gampang Pak. Iya. Kalau kita nggak tahu, aman. Dan nggak usah jadi detektif. Mau sholat, apalagi kok kayak di masjid gini.
Masa saya nanya sama imam, ini dulu di sebelah sini ada nggak yang pernah pipis? Kayaknya dulu pernah ada, gitu kan? Dulu waktu itu dicuci nggak atau cuma dilap-lap doang? Kan nggak perlu, kita nggak perlu nanya begitu kan? Itu semua goib. Cuma dia aja yang tahu itu ada pernah pipis sebetulnya di situ kan? Cuma belum pernah dicuci aja tuh. Kayak gitu. Saya rasa sampai sini untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau bertanya masalah najis ini? Beliau ini. Dan cara mensucikannya? Pak Romi biasanya bertanya, Ustaz. Mister Clear ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi ada kita membahas masalah dua bangkai yang diperbolehkan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Dalam hadisnya ikan yang diperbolehkan ikan apa tadi? Ikan paus, hud. Ikan paus. Tapi ulama mengatakan seluruh ikan, bahkan seluruh hewan laut. Dan belalang, apakah belalang ini bisa juga dikiaskan dengan serangga yang lain? Saya sampai sekarang belum ketemu. Jadi belalang hanya belalang saja. Alasannya seperti jangkrik misalnya. Jangkrik itu nggak dimakan orang Arab karena bagi orang Arab itu kotor. Jadi karena kotor, ya apa istilah mereka itu ya, mustaqdzar, kotor. Jadi hewan kotor seperti cicak, kemudian kecoa itu hewan kotor, termasuk jangkrik. Di sini perlu adanya ulama yang meneliti. Itu kan orang Arab. Boleh nggak orang Indonesia punya pegangan sendiri? Boleh nggak belalang itu dikiaskan ke serangga yang bisa dimakan orang-orang pedalaman misalnya? Misalnya orang di Amazon, di Brazil, di Venezuela, mereka makan tarantula. Makan tarantula, bagi mereka itu makanan. Tapi kalau kita lihat tarantula, jangankan makan, pegang aja nggak mau. Kan seperti itu. Nah, ada nggak kira-kira di Jawa misalnya, ada nggak selain belalang yang serangga dimakan, Pak? Apa? Laron. Oh iya. Betul, laron. Cerdas sekali. Laron, betul. Ya. Sering ya? Itu dodol ya, nggak dari dodol ya. Itu seandainya Bapak googling, pasti ada yang bilang nggak boleh. Kenapa? Karena orang Arab bilang itu jorok. Tapi bagi kita enggak kan? Boleh nggak kita kiaskan dengan belalang? Saya pribadi, tapi jangan diikutin kata saya, karena saya bukan siapa-siapa. Kalau saya pribadi harusnya boleh, karena dia bisa dikiaskan dengan belalang, sebagaimana ikan dan makhluk laut dikiaskan dengan ikan paus, sesuai hadisnya seperti itu. Jadi laron ya, seperti itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kodok udah nggak mungkin, Pak, karena kodok adalah hewan yang hidup di dua alam. Tapi dimakan semua di Jawa. Ya, suike ya. Suike nggak bisa. Ini biawak. Itu gimana biawak? Karena Rasulullah SAW pernah membiarkan Khalid bin Walid makan bok. Bok itu sebagian orang Indonesia mengartikannya sebagai biawak. Padahal artinya bukan biawak, artinya adalah kadal. Kadrun. Iya, kadal gurun. Betul-betul kadal yang ada di gurun itu, dia perutnya itu empuk. Perutnya itu empuk. Gak bisa kita artikan dengan biawak, karena kadal sama biawak makannya beda. Biawak makan bangkai, betul nggak? Ya. Biawak makan bangkai, kadal kan makannya serangga. Nah, jadi waktu saya di Semarang, sebelum saya tahu ilmunya ya, saya makan biawak. Terus kata teman, dia nggak apa-apa karena biawak itu Rasulullah membolehkan. Makanlah saya biawak. Setelah tahu ini, ya minimal sudah pernah merasakan. Nggak boleh biawak. Pertanyaannya, di Pandansari ada jual gantungan kunci kaki biawak, tajam tuh Pak. Boleh nggak itu dibeli? Nggak boleh, karena itu bukan hewan yang bisa dimakan, sehingga produknya semuanya apa tadi? Bangkai, najis. Betul. Sampai sini Pak ya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada kita akhiri.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.